Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roji, salah satu dosen tetap pada program studi teknologi listrik, jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Ketapang. Adapun video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen Smart 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT di aspek pengajaran. Dalam video ini, saya akan menyampaikan praktik pengajaran saya untuk mata kuliah Elektronika Analog yang diajarkan pada semester 2 dengan beban SKS yaitu 2 SKS dan pembelajaran yang dilakukan secara luring atau tatap muka dengan menggabungkan teori dan praktik. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Elektronika Analog. Mata kuliah Elektronika Analog membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang, membuat, dan juga menguji rangkaian analog yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta pada dunia industri dan proyek-proyek teknik elektronika dasar. Adapun bahan kajian ataupun materi pembelajaran pada mata kuliah Elektronika Analog yaitu terdiri dari 7 bab. Bab pertama yaitu membahas tentang pendahuluan mengenai elektronika analog itu sendiri. Kemudian bab kedua yaitu mempelajari tentang komponen elektronika analog aktif dan juga pasif. Kemudian di bab ketiga yaitu membahas tentang rangkaian penyiarah. Kemudian di bab keempat yaitu membahas tentang rangkaian pemotong gelombang, kemudian di bab kelima yaitu penguat sinyal transistor, kemudian penguat op-amp, dan juga rangkaian filter serta osilator. Kemudian di bab 6 yaitu pengenalan teori PWM, kemudian buck-bus converter, kemudian konsep aplikasi PSU atau Power Supply Unit, MPPT, dan lain sebagainya. Di bab 7, yaitu pengenalan tentang teori switching, SCR, diak, triak, dan juga power ampli. Nah, adapun sumber untuk pustaka dari buku yang dipelajari untuk elektronika analog ini, yang pertama yaitu buku saya sendiri, yang saya buat yaitu Elektronika Analog, mengenal komponen dan aplikasinya. Kemudian yang kedua, sumbernya adalah dari Electronic Device and Circuit Theory. Kemudian juga buku dari Electronic Device. Dan buku-buku ini telah saya sematkan pada LMS atau Learning Management System di Siakat Politab dan juga pada Google Drive yang ada di Google Classroom untuk setiap kelas yang saya ampu. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menguji, dan juga menjelaskan fungsi kerja komponen pasif dan aktif menggunakan alat ukur dan dataset. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu merancang, membuat, dan menguji rangkaian penyiarah gelombang. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan rangkaian pemotong dan penguat sinyal berbasis transistor. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu menerapkan konfigurasi op-amp untuk aplikasi pengolah sinyal analog. Kemudian berikutnya, mahasiswa mampu merancang dan menguji rangkaian filter dan osilator. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami prinsip kerja PWM dan regulator daya seperti buck, bus, dan juga SMPS. Kemudian berikutnya, yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menganalisis karakteristik komponen switching daya seperti SCR, triak, dan juga diak melalui praktikum ataupun simulasi. Adapun pembelajaran dilakukan secara luring dengan pendekatan student-centered learning. Di sini, mahasiswa tidak hanya menerima teori tetapi juga langsung mengimplementasikan dan mempraktekkan menggunakan software seperti Labware, kemudian Power Simulator, kemudian alat ukur yang ada di laboratorium. Nah, untuk perkuliahan dilakukan dalam 16 pertemuan dengan 7 pertemuan pertama yaitu pekan sebelum UTS, kemudian pekan berikutnya yaitu pekan UTS, kemudian 7 pekan selanjutnya yaitu 7 pekan sebelum UAS, dan kemudian yang terakhir 1 pekan UAS.
dengan evaluasi didapatkan dari 10% aktivitas, kemudian 20% untuk tugas, kemudian 30% UTS, dan 40% UAS, dengan total pembobotan yaitu 100%. Berikut ini saya akan menampilkan cuplikan video dari pembelajaran yang saya laksanakan secara luring ataupun tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan siswa. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya di pertemuan yang kedua, di mana sebelumnya di pertemuan yang terdahulu kita telah membahas tentang pendahuluan tentang elektronika analog ya. Jadi kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yang kedua ya. Nah, untuk itu ya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini ya, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa masuk ya ke otak kita dan juga bisa dicerna. Nah, jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kita absen terlebih dahulu ya di Syakat ya. Saya cek satu persatu kehadiran dari mahasiswa. Yang pertama yaitu Pramudia Nur Subekti. Ya. Albi. Muhammad Faisal. Hadir. Kemudian Nanda Ridho Saputra. Hadir. Terus Elisa. Hadir. Lutfi. Hadir, Pak. Muhammad Kabi. Hadir. Kemudian Agus Firwansyah. Ya. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Irwanul Ihsan. Hadir, Pak. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya. Oke, baik ya. Nah, jadi kita akan membahas ya materi kita masih di sekitaran bab 1 ya, untuk pembahasan materinya, yaitu tentang komponen elektronika analog aktif. Ya, jadi ini pertemuan kedua kita, di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang pendahuluan tentang elektronika analog ya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembahasan tentang komponen elektronika analog aktif, nah kita harus tahu dulu apa yang ingin kita capai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, yang pertama yaitu kita selaku mahasiswa ya kalian harus mengetahui teori prinsip dasar komponen elektronika analog ya. Jadi setiap komponen itu ada prinsip kerjanya, ada prinsip karakteristiknya, itu juga harus kalian pahami ya. Nah, kemudian juga mahasiswa mampu menganalisis apakah ini komponen elektronika analog aktif ataupun komponen elektronika analog pasif. Nah, jadi harus tahu, oh ini ciri-ciri dari komponen elektronika analog aktif. Oh, ini ciri-ciri dari komponen elektronika analog pasif. Nah, jadi ingin sesuatu yang ingin dicapai dari pelajaran ini yaitu adalah hal-hal tadi yang saya sebutkan. Nah, ada pun referensi ya untuk buku yang bisa kalian baca, itu juga saya sematkan di Google Classroom ya, yang telah saya simpan di dalam Google Drive. Nah, kemudian salah satunya yaitu buku yang saya tulis sendiri ya, ini elektronika analog mengenal komponen dan aplikasinya. Nah, ini saya tulis di tahun 2023 ya, bisa kalian baca juga secara gratis ya di Google Drive yang telah saya sematkan di Google Classroom ya. Nah, kemudian ya kita overview ya, kita mengulang sedikit ya, sambil saya tanya apa yang telah kalian pahami dari materi sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas ini tentang pendahuluan komponen tentang elektronika analog ya. Nah, apa itu elektronika analog? Siapa yang tahu? Apa itu komponen elektronika analog? Kabi? Elektronika analog adalah ilmu yang berfokus pada perencanaan, analisis dan pengalaman sirkuit elektronika yang terkoneksi dengan sinyal analog. Nah, jadi kuncinya itu di
sinyal analog ya. Nih ya. Jadi beda dengan digital ya. Jadi kuncinya ada di sini, dia analog ya. Jadi kalau digital itu kan diskrit ya. Tapi itu belum kita bahas ya. Kita bahas dulu tentang analog. Jadi sifatnya analog. Nah, analog ini itu adalah sinyal yang berapa? Beragam. Berfluktuasi ya. Artinya dia naik turun ya. Nah, itu yang namanya analog. Sedangkan diskrit sifatnya lurus gitu ya, langsung tidak berpola seperti ini ya. Nah, kemudian dia mempunyai rentang waktu dan amplitudo. Nah, ini jangan dilupakan ya materi yang telah kita sampaikan. Nah, karena di kuis ataupun di ujian ini akan keluar ya, jadi mohon diingat ya. Nah, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang komponen elektronika analog aktif ya. Nah, jadi sesuai dengan nama, harusnya kalian sudah bisa menggambarkan ya, apa itu komponen elektronika analog aktif. Aktif, pasif ya. Aktif itu kan ibaratnya sesuatu yang bergerak ya, sesuatu yang bekerja ya, itu aktif. Kalau pasif, dia tidak bergerak, tidak bekerja. Nah, sesuai dengan kaidah ataupun definisi itu bisa kita jabarkan bahwa komponen elektronika analog aktif itu adalah sesuatu komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal ya, baru dia bisa bekerja. Nah, ini sering kalian temui lah hal-hal semacam ini ya. Dan dengan kata lain, dia hanya dapat berfungsi kalau memiliki kalau mendapat sumber arus listrik dari luar atau eksternal. Nah, itu ya kata kuncinya. Jadi yang membedakan antara pasif dan aktif itu adalah sumber arusnya. Nah, adapun untuk komponen ya, ada dioda ya, kemudian ada transistor, kemudian ada IC. Nah, sedikit saya gambarkan ya apa bentuk-bentuk dari komponen ini ya. Nah, kalau dioda itu dia kecil sekali ya. Nah, ini ada di sini ya. Nah, ini biasanya dipakai pada sirkuit penyuplai daya. Nah, ini kecil sekali. Ini namanya dioda. Dioda juga banyak, ada jenis yang lain juga ya. Kemudian transistor ya. Transistor itu ada juga yang kecil ya, ada juga yang besar ya, tergantung dengan daya. Ya, ini salah satu yang kecil yang ada di LED yang bisa kita lihat sekarang ya. Kemudian ada yang namanya IC atau integrated circuit. Nah, IC sama ya. Dia memiliki banyak kaki. Ini salah satu yang besar ya, yang tipe Atmel ini IC-nya. Ya, ini mungkin masih bisa kita lihat besar, cukup besar ya, jadi masih nampak. Ada yang lebih kecil, contohnya pada Arduino ini ya. Ini IC regulator nih, kecil sekali ya, tapi kakinya banyak. Dan dia memiliki datasheet untuk mengetahui fungsi-fungsi dari tiap kakinya. Ini nanti lebih detail lagi bisa kita pelajari di mata kuliah lain. Oke, kita hanya mengenal dulu bentuk dan fungsinya ya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut ke dioda ya, mengenal lebih dekat tentang dioda. Nah, dioda itu adalah komponen elektronika dari semikonduktor ya. Nah, dia terbuat dari semikonduktor, kemudian fungsinya adalah menghantarkan arus ya, dari satu sisi ya ataupun dari satu arah, namun dapat menghambat dari arah sebaliknya. Nah, itu salah satu fungsi dari dioda. Nah, adapun bentuknya, jenisnya ini banyak ya. Ada dioda penyarah, dioda Zener, LED, kemudian dioda foto, ada SCR dan dioda laser. Nah, kalau dioda penyarah itu bentuknya seperti ini. Nah, simbolnya ini ya, hampir keseluruhan itu memiliki simbol yang bentuknya seperti anak panah. Jadi anak panah, mata panah ya. Jadi kita pakai mata panah, kemudian di depannya ada garis blok ya. Nah, ini menandakan simbol ataupun pola dari polaritasnya ya. Nah, kalau dari belakang anak panahnya atau mata anak panah itu disebut dengan anoda. Di depannya katoda. Nah, untuk sinyal ataupun tegangan ataupun arus yang melewati anoda itu akan dilewatkan ya. Nah, sedangkan untuk yang melewati melalui katoda itu akan diblok dan tidak akan diizinkan. Nah, makanya disebut sebagai penyarah. Paham ya? Oke, paham. Nah, kemudian berikutnya. Nah, transistor ya. Transistor itu adalah salah satu komponen elektronika analog aktif ya, dari bahan semikonduktor juga.
Nah, namun fungsinya sebagai penguat, ya, sebagai saklar elektronik dan juga sebagai pembangkit sinyal, ya. Nah, jadi dia pembangkit sinyal. Nah, pengaplikasiannya banyak ya di sini untuk transistor ini. Nah, biasanya juga dipakai di inverter, kemudian ada SCC ya, atau solar control charger ya, yang mengatur supaya tidak berlebih ya dalam suplai daya. Nah, ini digunakan biasanya pada transistor PAD ya. Nah, kemudian pengaplikasiannya pada mikrofon juga ada ya, pada CD player. Nah, kalau dioda itu pengaplikasiannya gimana? Oh, dioda, siapa yang tahu? Sebagai penyarah. Ngecas. Hah? Ngecas. Ya, charger HP ya, pengecas ya, charger laptop, charger HP. Nah, itu salah satu pengaplikasian pada dioda. Karena charger HP itu kan menyarahkan ya dari awal listrik generator PLN, kemudian yang bolak-balik ya masuk ke pengecas itu menjadi searah. Itu dioda ya, ini transistor tadi. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah IC. Nah, ini IC tadi yang saya tunjukkan ya. Bentuknya macam-macam, ada yang memanjang, kemudian ada yang persegi 4, ya, ada yang persegi panjang tanggung, ada yang macam-macam. Kakinya banyak ya. Kalau kita lihat sekilas itu kayak binatang lipan ya. Memiliki kaki yang panjang ya. Nah, tapi setiap kakinya ini memiliki inisial tersendiri. Nah, itu bisa diakses melalui datasheetnya ya. Nah, adapun IC itu terbuat dari beberapa transistor di dalamnya. Jadi walaupun dia kecil, tapi di dalamnya ada transistor. Nah, itu menarik kan ya. Transistor bisa kita lihat itu ukurannya besar, tapi sekali masuk ke dalam IC ukurannya kecil. Nah, itu menarik ya. Nah, kemudian fungsi IC itu adalah sebagai penguat ya. Tergantung nanti dia ditempatkan di rangkaian apa ya. Nah, kemudian setiap tipe IC itu memiliki kegunaan masing-masing ya. Karena banyak jenis IC. Nah, bisa sebagai penguat, sebagai switching, pengontrol, dan media penyimpanan. Ya. Nah, yang sering kalian pegang di rumah kalau waktu senggang itu apa biasanya? HP, ya, handphone, smartphone. Nah, itu salah satunya di dalam itu ada IC. Ya. Nah, itu paling sering kita temui ya, televisi, kemudian ada laptop dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu penerapan aplikasi dari IC atau integrated circuit. Oke, sekarang kita coba membuat rangkaian sederhana ya dengan aplikasi Liveware. Tahu ya Liveware ya? Yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kalian silahkan buka komputer kalian. Coba akses aplikasi Liveware, buat rangkaian sederhana seperti ini. Tampilkan grafiknya. Nah, kalian buat ya rangkaian sederhana pakai listrik AC. Nah, kemudian atur tegangannya ke 10 volt ya. Kemudian dengan frekuensi 1 Hz. Kemudian dioda di atasnya, kemudian juga resistor. Nah, ini rangkaian listrik ini kan sudah kalian pelajari ya di rangkaian listrik 1 atau 2. Biasanya sifatnya yang resistif saja, tidak ada dioda ya. Nah, sekarang coba tambahkan dioda. Nah, coba lihat grafiknya seperti apa ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa generator AC itu berbentuk seperti ini ya, gelombangnya bolak-balik. Ya. Nah, kalau kita tambah dioda itu apa yang terjadi? Kalian cek di channel satunya itu di sumber ya, ini nanti dipakaikan di channel 1, pasang channel 1. Nah, kemudian di sini channel 2. Nah, kalian lihat respon bentuk sinyal ada. Nah, apa yang terjadi? Biru tuh kayak minus ini. Jadi hanya satu arah kan, berarti seperti ini. Ya. Oke, udah semua seperti itu. Oke ya. Nah, jadi salah satu penerapan yang bisa kita lihat responnya atau disimulasikan adalah dioda ini. Nah, jadi dioda ini mengubah yang awalnya listrik itu bolak-balik menjadi searah. Jadi sesuai dengan prinsip kerja dari dioda. Oke, paham ya? Nah, sekarang
Silakan kalian bertanya kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Silakan. Saya, Silakan Faisal. mungkin saya nanya tentang IC. IC, oke, IC ya. IC di HP dan di laptop kan ukurannya itu sangat kecil sekali. Bagaimana proses pembuatan yang bisa begitu presisi? Oke. Nah, jadi menarik ya. Memang membuat kita penasaran. Nah, jadi di dalam ini kan terdapat transistor ya. Kemudian ada komponen-komponen lainnya kan disusun sedemikian rupa. Nah, tapi malah bentuknya kecil. Nah, mengapa bisa sepresisi itu? Nah, jadi ada proses pabrikasi ya, ataupun pabrikasi itu ibaratnya manufaktur ya, yang membuat perlakuan dari tiap komponen semikonduktor itu ya dikikis, kemudian dilapisi silikon, sehingga prinsip kerja ataupun karakteristik dari transistor itu walaupun dengan ukuran kecil tapi bisa bisa mengeluarkan karakteristik sinyal sama dengan transistor yang ukurannya besar. Nah, itu sudah mengalami proses riset yang berkali-kali ya, yang berulang-ulang sehingga bentuknya bisa kecil seperti ini. Ya, ada lagi yang lain? Ya, Tin apa? Dari semua komponen aktif itu mana yang paling sering muncul? Oke. Nah, jadi kan di sini ada banyak komponen aktif kan, ada beberapa komponen aktif kan. Nah, terutama yang kita bahas tadi itu ada dioda, kemudian ada transistor, kemudian ada integrated circuit. Nah, menurut kalian lah dari cara kerja, saya balikan nih pertanyaannya. Ya, dari cara kerja yang paling rentan itu yang mana? Saya balikan nih biar kalian lebih kritis. IC satu. Satu lagi? Dioda. Transistor. Nah, tapi ya yang paling sering rusak itu dua ini, ya. Transistor dan IC. Nah, kenapa? Karena di dalamnya itu ya riskan dan dia selalu berhubungan dengan daya listrik. Nah, jadi daya listrik, makanya kalau komponen elektronika analog aktif dan pasif, kalau dibandingkan yang paling cepat rusak itu pasti yang aktif, karena dia berhubungan dengan daya listrik. Nah, daya listrik ini kan tidak menentu, betul? Nah, kadang dia tinggi, kadang dia rendah. Ya, kadang frekuensinya bisa tinggi, bisa rendah, tegangan kadang-kadang bisa di bawah standar ya. Nah, itu yang paling bisa menyebabkan transistor dan IC ini rusak karena dia berhubungan langsung dengan daya. Oke, paham ya? Nah, mengapa sering rusak? Karena sering berhubungan dengan daya. Nah, sedangkan dioda ini sifatnya tidak memiliki banyak struktur karakteristik ya. Jadi tidak banyak kaki dan lain sebagainya, sehingga dia tidak riskan, dia hanya menyearahkan saja, ya, hanya dilewatkan saja. Walaupun ada kemungkinan rusak, ya ada. Kalau misalnya tidak sesuai dengan spesifikasinya, nah itu kemungkinannya pasti ada mengalami kerusakan, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi kalian bisa tahu bagaimana IC itu dibuat, kemudian apa yang sering rusak. Nah, tidaknya kalian ada gambaran ya tentang elektronika analog ya. Nah, sekarang ya saya ingin memotivasi kalian ya. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di layar monitor ini. Siapa yang tidak tahu barang ini? Ada nggak yang tidak tahu? Dari nomor 1, ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Speaker. Ini apa namanya? Ini? Mikrofon. Semua tahu? Tahu kan? Tahu. Nah, tahu. Nah, jadi kalau kalian belajar tentang elektronika analog, cara kerja dari elektronika analog, ibarat kalian belajar tentang ilmu gaib sebenarnya, ilmu ajaib. Nah, yang membuat hidup itu lebih seru sebenarnya ya. Nah, awalnya mungkin terlihatnya rumit. Kalau kalian buka itu PCB-nya rumit sekali ya cara kerjanya. Nah, buka lah laptop, lihat isi di dalam komponennya. Banyak nggak? Nah, tapi semua itu bisa dipelajari ya. Nah, kalau kalian tahu ya cara kerjanya, kemudian karakteristiknya, nah kalian akan jadi
punya ibaratnya gambaran. Oh ternyata ya begini charger HP itu bisa mengubah arus listrik sehingga aman digunakan. Nah kalian bayangkan, kalian pegang ujung port dari charger HP, kalian tidak kesetrum, pernah nggak? Nah, tapi kalian pegang generator listrik AC, apa yang terjadi? Setrum, itu mati ya, karena berbahaya. Listriknya 220 volt ya, arusnya lagi berapa ya? Nah, sedangkan satu aliran yang sama kita pegang ujung port dari charger HP, tapi aman. Nah itu kan ibaratnya ajaib ya, kalau kita tidak tahu ya cara kerja. Tapi kalau tidak tahu cara kerjanya, oh ternyata semua itu bisa dipelajari ya. Nah ini memotivasi kalian sebenarnya ya, supaya kalian itu suatu saat itu bisa mengerti dan nanti bisa membuat sendiri yang lebih canggih, mengembangkan ilmu teknologi ke arah yang lebih baik, yang lebih maju ya. Nah jadi penutup dari saya ya, dari hal-hal yang kecil ya seperti resistor, kemudian transistor yang ukurannya kecil. Nah kamu bisa jadi orang yang besar. Nah kan? Dari barang yang kecil yang kalian pelajari, kalian bisa jadi orang yang besar. Kalian bisa lihat orang-orang penemu zaman dahulu ya, dia menemukan barang yang ukuran kecil tapi namanya dikenal besar ya sampai saat ini, sampai sekarang. Nah itu semoga menjadi motivasi kalian ya untuk terus belajar, nah, terutama mata kuliah yang ada di teknologi listrik ini ya. Oke, nah semoga ada salah satu dari kalian ini menjadi pencipta teknologi masa depan. Amin. Mungkin Cipaki ya, atau kami ya. Nah itu bisa jadi. Saya tidak tahu ya. Atau jadi investor ya, tidak mesti harus menciptakan jadi investor yang terlibat di industri. Nah itu bisa juga ya. Oke, nah sekarang ya kita sampai di ujung materi kita ya. Nanti kalian silahkan kerjakan soal yang ada di link Google Classroom yang sudah saya berikan ya. Kemudian kalian akses dan kerjakan ya. Nah di situ ada quiz yang sudah saya buat. Nah bisa kalian akses ya. Nah, mungkin materi kita saya cukupkan sampai di sini pada hari ini ya. Jika ada pertanyaan di luar dari topik yang kita bahas, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya ataupun mengenai topik yang kita bahas juga itu lebih bagus ya. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran mata kuliah elektronika analog yang saya ampu. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan metode pengajaran yang adaptif dan relevan dengan dunia industri dan tetap mengedepankan pembelajaran aktif dan berbasis praktik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.